Baik, ya, atas nama Tupatul ya. Baik, saya mendapatkan informasi bahwa Anda telah melakukan pendaftaran sertifikasi kompetensi dalam bidang unit negosiasi kontrak ekspor. Apakah saudara melakukan siap? Ya. Oke, udah dipelajari materi tentang negosiasi kontrak ekspornya? Iya, sudah. Oke, persyaratannya sudah di bawah. Oke, kemudian bagaimana tadi perjalanan? Alhamdulillah lancar ya dari rumah. Lancar ya. Oke. Nah, di sini saya punya APL 1 dan APL 2. Silakan diisi dulu sebelum kita melaksanakan kegiatan sertifikasi. Nah, sertifikasi ini sangat penting untuk bekal bagi anak HI untuk memiliki kompetensi bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk bisa memahami terhadap teoritis dan praktis. Nah, jadi ini data diisi berdasarkan yang sudah ada dalam form. Ini pulpennya, pulpen dari Lenmas. Dan ACC-nya itu atas nama Tupatul, ya, yang sudah memenuhi syarat. Kalau kita lihat dari daftar persyaratan yang ada dalam unit ini, silakan diisi dulu, kemudian kembali ke sini lagi. Lalu kan? Ya, cut dulu mas. Ya, selama udah. Oke, saya keluar dulu. Silakan keluar dulu. Nanti setelah data itu selesai, kemudian laptopnya sekalian dibawa, kemudian kembali ke sini untuk kita melaksanakan. Uji kompetensi ini untuk memastikan bahwa Anda memiliki kemampuan dari sisi teoritis dan praktis, karena selama dalam beberapa semester Anda telah mempelajari beberapa mata kuliah terkait tentang mata kuliah terkait tentang unit yang antaranya misalnya negosiasi diplomasi ekonomi, kemudian praktik diplomasi, sehingga uji kompetensi ini merupakan semacam syarat untuk melengkapi Anda ketika pasca lulus nanti. Jadinya SKP ini akan memungkinkan Anda memiliki kelebihan dibanding mahasiswa yang lain. Nah, di sini ada APL 2. Saya mau tanya, apakah Anda merasa kompeten? Iya, saya merasa kompeten. Apa yang bisa meyakinkan bahwa Anda kompeten? Selama beberapa semester terakhir saya cukup aktif di kelas dan mendapatkan nilai yang cukup baik jika dibandingkan dengan teman-teman saya. Kemudian kamu pernah punya prestasi di bidang apa gitu? Jika di bidang HI kebetulan saya mendampingi dosen saya di beberapa penelitian terkait para diplomasi dan beberapa bidang subjeknya. Baik. Kira-kira kalau lulus kompetensi ini apa yang kamu lakukan? Jelas dengan adanya kesempatan kompetensi ini saya akan membuka peluang baru dari hidup saya di bidang HI terkait membantu teman-teman, habis itu menjadikan HI dari UNPJ ini tuh menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya, karena dengan adanya sertifikasi ini kemungkinan peluang-peluang lebih baik nanti juga terbuka untuk mahasiswa HI lainnya. Nah, mekanisme kita itu adalah mekanisme asesmen yang berbasis pada pertanyaan. Jadi saya punya beberapa pertanyaan yang mungkin silakan dijawab berdasarkan pengalaman ketika di kelas atau
pengalaman lain berdasarkan referensi yang sudah ditemukan atau yang sudah dibaca. Oke, pertanyaan pertama, apa yang Anda lakukan kalau misalnya terjadi deadlock dalam negosiasi? Jika terjadi deadlock dalam sebuah negosiasi, sebenarnya dalam beberapa ilmu yang saya dapatkan di kelas adalah ketika deadlock itu terjadi, umumnya akan ada jangka waktu yang diperlukan untuk para pihak-pihak yang nantinya akan turun ke meja diplomasi untuk mendiskusikan kembali terkait topik secara internal terlebih dahulu. Dalam artian para diplomat atau orang-orang yang nanti akan berdiplomasi itu menyiapkan data-data yang diperlukan lebih lanjut, sehingga ketika mereka kembali untuk melakukan diplomasi ataupun perundingan akan ada di posisi yang lebih siap, sehingga peluang untuk terjadinya suatu kesepakatan akan muncul lebih baik. Baik, ada pertanyaan lanjutan. Seandainya negosiator itu tidak mau melakukan perundingan kembali, apa yang dilakukan? Kita akan tentukan dulu urgensi dari topik yang akan kita bawa di meja perundingan tadi. Apakah memang itu adalah satu-satunya jalan untuk bisa mencapai suatu merealisasikan tujuan nasional kita? Apakah kepentingan-kepentingan yang dibawa dalam proses diplomasi tadi itu memang sangat urgent, dalam artian itu membawa kepentingan orang banyak yang benar-benar harus direalisasikan pada saat itu. Tapi jika mana pihak yang nanti akan diajak diplomasi itu menolak untuk melakukan negosiasi lebih lanjut, akan lebih baiknya untuk kita bisa mengirimkan perwakilan kita untuk mencari tahu apakah alasan dibalik penolakan tersebut, sehingga ketika kita sudah tahu apa alasan dibaliknya, nantinya kita akan bisa menentukan tindakan apa yang bakal kita lakukan setelahnya. Apakah kita akan mencoba untuk berdialog kembali, membuka peluang baru untuk melakukan diplomasi dengan mempertimbangkan persyaratan dan kepentingan yang ingin dicapai oleh pihak yang nanti akan berdiplomasi dengan kita. Baik, pertanyaan ketiga adalah Anda merasa kompeten ketika menjadi negosiator dalam bidang negosiasi ekspor impor. Nah, seandainya ada situasi di mana Anda mau bernegosiasi, kemudian barangnya itu tidak ditemukan, dan apa yang akan Anda lakukan terhadap negosiator yang akan Anda hadapi? Ya, jadi memang situasi seperti ini memang kerap terjadi di beberapa kasus. Sebelumnya juga pernah terjadi ketika sumber daya yang tadinya itu kita biasa lakukan ekspor itu tiba-tiba tidak ada atau berkurang gitu. Biasanya akan ada perundingan lebih lanjut secara internal gitu, Mas. Dan dalam artian apakah memungkinkan jika kita menghadirkan barang atau produk ekspor itu tadi melalui cara yang lain. Dalam artian kita kulik terlebih dahulu apakah daerah lain yang memiliki potensi yang sama bisa melakukan backup gitu, Mas. Baik. Nah, biasanya tragedi ekspor impor itu biasanya bisa berhasil atau bisa juga gagal. Yang terjadi misalnya di WTO, G20, atau APEC, dan beberapa organisasi lain. Menurut identifikasi saudari Tufatul sendiri, kira-kira apa yang membuat itu terjadi, bisa gagal negosiasi itu? Sebenarnya yang saya pelajari dari saya di diplomasi ekonomi pada semester 3 kemarin, situasi-situasi yang timbul seperti itu tuh biasanya disebabkan oleh adanya miskomunikasi pertama. Yang kedua, adanya kepentingan-kepentingan dari beberapa pihak yang sebenarnya itu tidak tercover. Lalu adanya juga kepentingan dari aktor lain yang sebenarnya terancam dengan adanya perundingan tersebut, sehingga ketika kepentingan yang tadinya tidak tercover, tidak terpenuhi atau terancam itu tadi naik ke atas permukaan, sehingga menimbulkan isu-isu yang lebih tajam dibandingkan sebelumnya, sehingga bisa menimbulkan suatu insiden yang tidak diinginkan seperti itu, Mas. Nah, Sebenarnya sebab
Untuk hasil pertanyaan tadi saya pikir sudah menjadi representasi dari proses kami memahami tentang bagaimana negosiasi ekspor impor. Pada intinya ini hanya sebuah media agar kamu bisa menambah kompetensi selain kompetensi akademik, tetapi kompetensi ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa Anda ternyata punya kelebihan lain dibanding mahasiswa lain. Silakan keluar dulu untuk saya memastikan bahwa apakah Anda akan berkenan atau tidak. Baik, Mas. Oke, silakan. Jangan. Baik. Saya menilai beberapa hal tadi terkait tentang bagaimana kamu menjawab penyelenggaraan terkait materi negosiasi, cara menyelesaikan konflik sampai identifikasi hal-hal yang mungkin terjadi dalam negosiasi merupakan hal yang positif. Ke depan mudah-mudahan kamu bisa menjadi negosiator ekspor impor yang tentunya akan mampu bernegosiasi untuk membawa kepentingan perusahaan, khususnya mungkin kalau representatif perusahaan atau representatif negara dalam negosiasi. Berdasarkan hasil tersebut, atas nama Kepala tersebut, saya nyatakan kompeten. Oleh sebab itu, saya ucapkan selamat dan saya sebagai asesor mengucapkan selamat dan pastikan bahwa kompetensi Anda tidak berhenti di sini dan silakan dikembangkan dari kemampuan teoritis maupun praktis dan kembangkan kompetensi ini dan terus pertahankan. Terima kasih, Mas.